Kesepakatan kita ini Bu, Ibu ingin saya mengamati di bagian mananya ini? Oh ya, jadi saya berharap Ibu mengamati saya di itunya Bu, kerjasama siswa ketika berdiskusi, keaktifan siswa ketika berdiskusi. Berarti lebih fokus ke bagaimana siswa itu terlibat dalam diskusi itu. Iya, betul. Ya, oke. Jadi kemudian kelasnya mungkin kita bikin kesepakatan jadwalnya, kelas berapa, jam berapa, tanggal berapa, di hari apa itu. Oh iya betul Bu, ini kan hari Jumat ya. Jadi ini kalau sesuai jadwal Bu, saya ini di hari Senin lusa. Senin itu di setelah upacara, jadi jam 7.40 yang pertama setelah upacara. Ya, berarti kelas 9A. Iya. Jadi di hari Senin itu ya. Senin jam pertama. Iya. Di kelas 9A. 9A. Saya akan berkunjung. Iya, betul. Kelas ini. Iya, betul. Terima kasih Ibu sudah hari ini sudah sehat selalu. Persiapan. Mari Bu sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, tadi saya singgah di kantin dulu, haus. Oh iya, enggak apa-apa itu. Jadi bagaimana perasaannya Ibu sudah setelah diobservasi ini? Jelas Bu, satu kata yang mewakili perasaan saya sekarang ini, plong. Alhamdulillah Ibu sudah berjalan dan lancar pembelajarannya. Iya, alhamdulillah Bu. Jadi yang Ibu rasakan itu setelah diobservasi apa yang sudah baik menurut Ibu? Iya Bu, jadi kan tadi itu tujuannya seangkat itu kan menggunakan dan menerapkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah tadi salah satu juga yang membuat saya senang Bu, kan tadi saya katakan diplom, saya senang itu karena anak-anak itu antusias, jadi antusias, mereka mengamati mendengarkan, mengamati, kemudian menyampaikan ide-idenya terkait dengan apa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya berikan. Iya, saya bisa lihat tadi diskusi anak-anak itu terlihat sudah aktif ya. Iya, luar biasa Bu, betul. Kemudian apa mungkin yang belum tercapai atau yang masih menantang pembelajaran ini? Iya, itu Bu, saya tadi itu terus terang Bu, tadi pas saya lihat, mungkin Ibu juga perhatikan ketika saya keliling di antara anak-anak itu yang serius mengerjakan berdiskusi dengan kelompoknya,
ternyata yang bagian pojok-pojok di belakang itu Bu, ada di sudut sana sini juga ada yang saya dapat, ternyata dia tidak aktif. Kan saya cuma mencoret-coret, menggambar-gambar. Nah, berarti saya sadari, berarti saya merasa saya belum berhasil sepenuhnya mengaktifkan siswa ketika berdiskusi itu kendalanya saya. Berarti ada beberapa siswa yang tidak terlibat ya Bu ya, mungkin itu apa ini atau strategi apa ini yang mau dilakukan ke depannya supaya siswa lebih terlibat lagi dalam diskusi pembelajaran Ibu ini. Iya, tadi Bu, jadi terus terang tadi sambil jalan ke ruangannya Ibu ini saya sudah mikir-mikir untuk pertemuan berikutnya kira-kira bagaimana ya supaya semua anak itu yang tadinya hanya dia sibuk dengan dirinya sendiri, dia bisa aktif juga berdiskusi dengan teman-temannya. Saya berpikir begini Bu, kayaknya saya tugas-tugas itu jadi materi terkait dengan hak dan kewajiban ini saya sudah berikan mereka tugas, mereka mengamati, jadi mereka amati bagaimana sih pelaksanaan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara itu di lingkungan mereka. Apakah dia di dalam keluarga atau mungkin di masyarakat sekitar, dia amati itu, kemudian dia buat semacam kayak resume begitu atau tulisan-tulisan, kemudian nanti dia bawa ketika kita pertemuan berikutnya. Atau juga mungkin selain itu bisa juga mungkin diamati di televisi, di media-media sosial apa yang mereka dapatkan terkait dengan penerapan hak dan kewajiban itu Bu, sehingga ketika dia sudah masuk di kelas nanti mereka masing-masing sudah punya bekal, sudah membawa itu tugasnya seperti. Jadi mungkin anak-anak lebih dipersiapkan lagi ya Bu ya, terkait bahannya, baik ya. itu mengkaji di lingkungan sekitar anak-anak Ya. ataupun dari bahan bacaan yang Ibu mungkin sudah berikan ya Bu. Ya, betul. Iya. Itu masih ada lagi Bu? Selain itu ini nih. Ya, ini kan nanti kan itu Bu, di pertemuan terakhir itu saya merancang pembelajarannya itu mereka harus buat sesuatu tentang hak dan kewajiban ini. Jadi saya berikan mereka kesempatan memilih berdasarkan kesepakatan di kelompoknya masing-masing itu, apakah mereka buat poster atau video atau apa saja yang mereka sepakati yang mereka bisa buat, sehingga jadi berdiferensiasi. Jadi kalau misalnya ada kelompok ini dia memilih, dia mau buat poster tentang hak dan kewajiban. Nah, berarti dia sudah siapkan dari rumah apa yang dia butuhkan, peralatan apa dan sebagainya, itu dia harus siapkan dari rumah. Dia berbagi tugas, jadi dia berbagi tugas sehingga tidak ada satupun dalam kelompok itu yang merasa tidak apa-apa, tidak ini, jadi semua bisa terkait strategi berdiferensiasi tugasnya ya Bu ya. Betul. Kemudian masih ada lagi? Kayaknya itu saja dari tadi saya materi itu saya sudah berikan di awal, kemudian mereka sudah siapkan bahannya yang jelas, tentu motivasi Bu, tentu tetap saya berikan motivasi. Mereka baca, jadi bukan hanya sekedar dia bawa itu misalnya materinya, mereka sudah pahami. Kemudian di kelas mereka sudah bisa berdiskusi. Tapi kayaknya ini tugas tidak perlu jadi dia bisa mau berkolaborasi dengan guru lain bisa juga sih sebenarnya Bu, bisa saya berkolaborasi dengan guru PS, interaksi sosial. Jadi kita kolaborasi lagi. Ya, betul. Lagi Ya, betul. Betul. Boleh. Dengan guru bahasa Indonesia juga. Boleh. Ya, dengan bisa Bu. Pakarnya ya. Pakarnya boleh. Bahasa Indonesia jadi mungkin bahasa Indonesianya siswa itu bisa diajari bagaimana menyusun sebuah esai atau tulisan-tulisan terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Masih ada lagi kan? Kayaknya itu cukup. Iya. Jadi lumayan Ibu, strateginya yang ini dikembangkan bagus sekali. Iya. Terima kasih Bu. Iya, jadi
kemudian jadi apa maksudnya strategi ke depan yang ibu ingin gunakan tuh kayaknya sudah terkait dengan pembelajaran mendalam. Ya, insya Allah Bu, insya Allah. Ya. Jadi sesuai dengan konteks sekarang kan kita bagaimana berkesadaran itu dapat semua 3 poin itu. Iya, betul Bu. Iya. Mungkin itu ya Bu ya. Jadi perbincangan kita pas observasi setelah kita melakukan percakapan pas observasi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, terus terang Bu, selama ini kan ini Ibu baru kan di sekolah ini ya, jadi saya sebenarnya kesan pertama mau diobservasi sama Ibu itu sebenarnya saya deg-degan Bu, karena kan apalagi mau diobservasi sama Ibu kepala sekolah baru. Tapi setelah saya lalui semua langkah-langkahnya Bu, Ibu sebelum saya masuk di kelas Ibu lakukan dulu diskusi-diskusi terkait dengan apa yang saya akan capai, fokusnya apa dan sebagainya. Ternyata sampai detik ini saya merasa betul-betul senang, luar biasa senangnya. Kenapa? Karena yang selama ini image saya itu, aduh pasti saya nanti akan dinilai oleh Ibu, aduh pasti jangan-jangan saya nilainya kurang dan sebagainya. Ternyata tidak seperti itu Bu ya. Ternyata kesannya Ibu itu memberikan saya peluang, memberikan saya kesempatan untuk menggali potensi saya sendiri. Ya seperti itu. Yang selama ini kan tidak seperti itu Bu. Kita itu datang diobservasi tentang ini habis itu sudah dilepas seperti itu. Jadi kita tidak tahu apa yang kita akan kembangkan, apa yang kurang, apa yang harus dilakukan lagi, dan itu ternyata Ibu lakukan seperti itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama sudah bekerja dengan baik. Dan kita akan ketemu lagi mungkin insyaallah Bu. Tindak lanjutnya tuh Ya, 1 bulan depan, lagi ya, bulan depan. Boleh, ya. Kita membicarakan lagi strategi apa dan lain sebagainya. Janjian waktu lagi. Siap, Ya. Bu. Ya. Terima kasih banyak Ibu sudah sukses selalu. 9 menit.